A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita kembali, melanjutkan materi pembelajaran kita kembali, yakni hakikat beriman kepada hari akhir. Kemarin sudah kita lihat bagaimana periodisasi di hari akhir itu. Yang terakhir di sana ada balasan perbuatan buruk, ada balasan perbuatan baik, itulah surga, balasan perbuatan buruk itulah neraka. Neraka bagiannya, neraka tempatnya. Jadi sekarang ini kita lanjut bahwa kita akan melihat hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan nantinya di yaumil akhir. Itulah di hari akhirat nantinya. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini, apapun dia yang buruk yang kita lakukan, akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Tanggung jawabnya itu akan diberikan kepada kita. Kalau lebih banyak keburukan yang kita lakukan, maka tempat kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak, amal ibadah kita lebih banyak, maka akan dimasukkanlah kita ke tempat yang namanya surga. Neraka dan surga sudah kita lihat dan jelaskan, dan kita sudah mengerti bagaimana itu neraka, bagaimana itu surga. Lalu kalau kita lihat, berarti di sini perlu iman yang sedalamnya. Iman tentang hari akhir itu harus kita tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Masalahnya adalah ketika kita berbicara dengan hari akhir, kita akan mungkin hati akan menolak. Mungkin pikiran kita akan menolak. Kenapa? Karena bagaimana mungkin bisa ada balasan yang kita lakukan sementara kita sudah mati. Hari akhir itu akan kita peroleh setelah kita mati. Jadi setelah dunia dikiamatkan, setelah nanti kiamat dunia, maka akan kita lihatlah apa yang kita lakukan selama ini. Yang baik atau yang buruk akan kita lihat nantinya. Jadi ini merupakan rukun iman. Iman kepada hari akhir ini merupakan rukun iman. Keimanan yang harus kita yakinkan dalam diri kita semaksimal mungkin. Benar-benar adanya hari akhir. Benar-benar adanya tadi yaumil mahsyar itu. Benar-benar adanya hari pembalasan. Selaku orang yang beriman kepada Allah, dia akan beriman kepada hari akhir. Dia akan merasa dan mengetahui dan meyakini sepenuhnya bahwa kejadian itu ada. Jadi kalau kita lihat iman kepada hari akhir ini menjadi rukun iman yang kelima. Kalau kita lihat iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kepada kitab. Dalam kitab Al-Quran sudah dijelaskan bahwa akan ada nantinya hari akhir. Di hari akhir itu akan kita pertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Jadi yang kita lakukan di dalam hidup dunia ini, ada dua malaikat yang mencatat kita. Yang kebaikan dicatat dalam kebaikan, yang keburukan dicatat oleh malaikat khusus keburukan. Jadi Raqib Atid itu malaikat yang ditugaskan Allah. Raqib Atid itu mencatat kebaikan dan keburukan. Itu nantinya akan diperlihatkan kepada kita di yaumil akhir. Balasannya akan diberikan kepada kita. Jadi karena itu hakikat dari iman kita ini kepada hari akhir ini harus kita tunjukkan sebagai dasarnya, karena hakikat itu merupakan iman kepada hari akhir itu merupakan dasar hukum atau dasar iman keimanan kita. Kalau belum kita yakini sepenuhnya itu, ini masalah besar kepada kita tentang keimanan. Karena dia dinyatakan rukun iman yang kelima. Jadi kalau belum bisa,
kita harus mendidik batiniah kita. Kita harus mendidik keyakinan kita, keimanan kita, kepercayaan kita. Secara akal kita lihat, kita kaji. Secara zikrullah kita kaji bagaimana hari akhir itu. Maka setelah kita kaji demikian, akan kita temukanlah nilai dasarnya, hakikat daripada iman kepada hari akhir yang sebenarnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah disampaikan, yaitu ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah yang dikatakan orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi kalau ini orang yang beriman kepada hari akhir, alamat dia akan memperoleh kebenaran, alamat dia memperoleh kebaikan, alamat dia memperoleh kebahagiaan. Ini orang yang beriman. Nah, jadi dalam hadis Rasulullah disampaikan, beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah. Qala antum mina billahi wa malaikati wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Rawahu Muslim. Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, ya, dan takdir baik, buruk, takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah menganjurkan agar beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kesempurnaan iman itu tadi. Kalaulah kita belum melakukan seperti itu, belum kita meyakinkan seperti itu, coba kita menganalisa secara akal pikir kita bagaimana iman yang kita miliki. Bila berangkat saja dari iman kepada Allah, Allah yang tidak bisa kita lihat dan dia tidak akan bisa berwujud. Kalau dia berwujud, dia baharu secara ilmu tauhid. Kalau dia baharu berarti bukan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan? Bagaimana Allah itu sebagai Tuhan kita? Perlu analisa dan kajian kita. Maka demikian halnya lah dengan hari akhir. Bagaimana kita untuk meyakini hari akhir itu benar ada? Karena belum ada orang yang pulang dari hari akhir tadi menceritakan ke kita. Lalu yang pulang siapa? Inilah Al-Quran yang menceritakan, kitab Al-Quran yang menceritakan. Kita percaya adanya Al-Quran, kitab. Di sanalah diceritakan, Allah menceritakan dengan wahyu yang diturunkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai dasar keimanan kita, coba kita tuangkan pikiran kita, renungkan secara pikiran kita bagaimana iman kepada hari akhir itu. Kita lihat keimanan kita kepada Allah, kita lihat iman kita kepada kitab. Dari kitab itulah menceritakan, kitab yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, menceritakan dan menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana dan macam-macamnya di yaumil akhir itu nantinya. Demikian sebagai materi kita hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, kalau ada yang benar atau kalau ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.